Nah, ini saya coba spill ya teman-teman ya. Beberapa perusahaan yang mungkin akan bagi dividen di bulan Mei nanti, Mei ini. Kecuali AADI ya. AADI tolong dikeluarkan karena ini Mei-nya itu Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 18 Maret pagi hari. Habis subuh. Lama ya saya nggak upload. Jadi seminggu terakhir itu karena awalnya karena nggak enak badan. Kemudian lanjut banyak kegiatan di luar. Jadi nggak sempet rekam-rekam. Tapi sebagian saya masih mantau ya market. Belanja juga sudah hampir habis saya. Cash di periode ini. Tinggal dikit walaupun diskonnya banyak. Banyak yang masih diskon. Dan perilaku market itu kadang-kadang nggak rasional gitu. Contoh sekarang banyak ditambang yang banyak turun karena memang harga batu bara juga lagi turun ya. Batu bara posisinya hari ini atau hari kemarin di $100 per ton. Ini berarti nanti kemungkinan di Q1 2025 ini emiten-emiten batu bara laporan keuangannya kemungkinan besar juga akan drop. Makanya banyak yang keluar dulu. Kayak Adro itu harganya juga sudah 1.800-an ya kemarin ya. Saya cek. Kemudian ADI juga 6 ribuan. Banyak faktor, ada faktor luar yang harga batu bara turun. Kemudian faktor dalam juga masalah pemerintah ya. Pak Bahlil katanya ngomong masalah harga batu bara acuan, kemudian pembaharuan royalti, itu juga berpengaruh karena kalau royaltinya berubah, harga batu bara yang dipakai untuk jualan juga berubah, pasti signifikan berpengaruh ke perusahaannya karena perusahaan batu bara itu terpengaruh. Di luar itu, market-market yang lain atau saham yang lain juga ikutan. Ini sekilas kalau lihat Adro, jangan dilawan ya teman-teman ya. Kita belum tahu ini selesainya kapan. Karena ini malah tembus ya, tembus support yang ada di sini. Ini sebenarnya support nih. Maunya kan ada pullback ke atas, habis itu turun dikit, habis itu naik ke atas lagi gitu kan. Nah, pas waktu ini pullback agak dikit ke atas, kemudian turun, ini malah tembus. Jadi kalau malah tembus ini kita belum tahu tembusnya sampai kapan. Tapi kalau dari sisi fundamental, ini sudah lumayan murah. Nanti kita bahas di terakhir. Ini terkait Adro. Nah, saham-saham yang lain sepertinya juga terpengaruh. Astra Internasional turun. Nggak tahu apakah akan nyentuh support di 4.500-an. Ya, kita tunggu aja atau kita lihat saja nanti. Kemudian ini ada saham yang lumayan menarik. Itu PBID. PBID ini bentar lagi bagi dividen. Harusnya ini di bulan Mei ya, harusnya. Tapi kalau kita lihat perdagangan kemarin, itu banyak yang buang barang, volumenya gede nih. Saya belum cek ada isu apa. Nah, dengan turun begini berarti memungkinkan buat teman-teman yang sebelumnya belum punya barang itu bisa nyicil karena bisa jadi sebentar lagi dia akan bagi dividen. Nanti kita akan coba aja lihat di laporan keuangan dia yang terakhir ya. Karena bulan Maret ini sudah rilis laporan keuangan. Jadi kita langsung ke sana aja. Oke, ini di laporan keuangannya penjualan bersih itu memang naik dari 4,7 triliun. Sorry, ini ribuan rupiah. Ya, 4,7 T ke 5,2 T. Jadi jualan plastik seluruh Indonesia. Nggak tahu mungkin ini ada yang ekspor juga. 5 triliun teman-teman. Keren ya. Nah, ini yang beban pokok naik, beban penjualan juga, beban umum juga. Ya posisinya kenapa naik ya karena mungkin variabelnya juga naik ya, penjualan naik, ininya naik, tapi di akhir laba tahun berjalannya, laba usahanya bagus, laba tahun berjalannya juga mengalami kenaikan. Nah, biasanya perusahaan
itu menghindari kenaikan yang signifikan. Mestinya begitu, mestinya. Sehingga kalau ada sesuatu yang bisa disimpan, mereka akan coba simpan. Nah, karena beban penjualannya juga lumayan naiknya, kita coba cek sebenarnya beban penjualan ini apa aja isinya gitu ya. Nah, kalau kita cek, ya ada bahan baku, ada upah, ada gaji, ekspedisi, terus ada tunjangan, gaji tunjangan, beban imbalan kerja, dan ini lumayan kenaikannya. Contoh misalnya di gaji dan tunjangan. Ini kan 151 dibagi 129. 17%. Kemudian di beban imbal kerja, yang ini 19 dibagi 13. 46%. Naiknya tinggi. Nah, ini ada di catatan 21. Di catatan 21 dia bilang bahwa liabilitas atau beban pasca kerja dihitung oleh konsultan independen menggunakan metode projected unit credit. Di tabel ini menyajikan saldo liabilitas dan mutasi liabilitas. Jadi memang ada kenaikan ya dari total 82 miliar ke 94 miliar. Yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu 19 miliar. Nah, saldonya seolah-olah ya, saldo ini mestinya kan gitu ngitungnya ya. Itu masih 75 miliar. Ini sudah dicatatkan sebagai beban. Asumsi-asumsi yang digunakan ini, tingkat bunga segini, tingkat kenaikan gaji masa depan segini. Jadi asumsi-asumsinya itu sudah lumayan tinggi. Usia pensiun 57. Terus ini dilihat juga dalam berapa nih? 5 tahun ya. Dari 53, 65, 70, 82, 94. Jadi asumsi jatuh tempo dari manfaat pensiun dalam waktu 10 tahun itu 99 miliar. Dalam waktu 10 sampai 20 tahun 459 miliar, di atas 20 tahun 400 miliar. Ini saya nggak tahu cara kerjanya di sana seperti apa, tapi kalau ngelihat ini adalah imbal kerja saat pensiun ya. Jadi rata-rata tertimbang durasi kewajiban imbal ke pasca kerja pada 31 Desember 2004 adalah 14 sampai 25 tahun. Sedangkan di 2023 itu 17 sampai 25 tahun. Harusnya ini adalah semacam cadangan, harusnya. Jadi makin banyak yang dicatat di sini, makin aman untuk laporan keuangan ke depannya. Mestinya begitu. Nah, kalau salah tolong dikoreksi. Dari sini kelihatan bahwa perusahaan sudah memperhitungkan laporan keuangan yang ada di sini harapannya itu aman. Dan kalau bisa disimpan supaya beban bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya itu baik, disimpan dulu sehingga growth-nya penghasilan itu tidak terlalu tinggi. Karena perusahaan yang growth-nya terlalu tinggi itu juga nggak bagus. Mempertahankan growth itu sulit. Jadi baiknya sebenarnya gimana? Ya growth-nya sesuai dengan pattern aja. Misalnya growth 5% per tahun itu lebih pasti, lebih enak. Pemegang saham juga lebih percaya, oh ini perusahaan growth terus. Karena ada screenernya si pemegang saham atau investor itu based on growth. Jadi kalau growth terlalu tinggi, sulit mempertahankannya nanti di tahun-tahun berikutnya. Misalnya ya, laba komprehensifnya nih dari 300 ke 600. Ini sulit mempertahankan. Seolah-olah supaya growth-nya sama, tahun depan dia dari 600 harus ke 1,2 T. Kalau ini kita anggap 2 kali lipat ya. Oke, kita keluarkan nih masalah reevaluasi aset. Anggap aja ini misalnya ya. Berarti dari 487. Oke, dari 375 ke 487 itu growth-nya 30%. Sehingga tahun depan dia punya beban itu harus 600 miliar profitnya laba tahun berjalannya. Maka di sini juga harus naik. Nah, kalau salesnya itu dijual hanya di Indonesia, hanya di situ-situ saja, maka sales-sales yang ada di lapangan kan dipaksa untuk lebih giat lagi bekerja jualan plastik ini gitu. Kecuali dia merambah ke ekspor. Jadi mempertahankan growth itu sulit, prinsipnya gitu.
Sehingga sebaiknya growth itu di-maintain. Kalau saya, lebih baik dia growth 10% saja misalnya, tapi tiap tahun itu selalu 10%. Jadi harga sahamnya pun juga ikutan naik. Kalau kayak gini kan bagus nih, harga sahamnya naik gitu ya. Walaupun ini sempat turun nih 2023. Sampai sini 322 kemudian naik. Ini dari 2023 sampai hari ini sudah 62% kenaikannya. Dan apakah ini masih murah? Kalau dihitung berdasarkan dividen investing, lumayan murah. EPS-nya kan 64. Kalau dividen payout ratio itu 80%, walaupun 80% itu tahun lalu ya. Tahun-tahun sebelumnya itu 50%. Nah, kita nggak tahu di 2024 ini mereka akan bagi 50% atau 80% payout-nya. Nah, kalau kita simulasi dengan 80%, dividennya akan bagi sekitar 51. 51 rupiah ini berarti posisinya akan 9,8%. Karena kemarin sempat turun nih 3,8%. Nah, ini yang saya nggak tahu kenapa turun 3,8. Padahal sebentar lagi mau bagi dividen, malah turun. Ya, kesempatan bagi yang mau nyicil. Yang kemarin nggak kebagian di 500-an kan kesempatan. Malah tembus loh. Kemarin itu sempat low-nya itu di 500, high-nya di 535. Nah, ini lumayan. 6,6% kan? Lumayan. Masalahnya, kalau dia nggak baginya dividen payout rasionya 80. Kalau 50, maka cuma 6,2. Walaupun gede 6,2 itu setahun. Termasuk gede, lumayan di atas bunga deposito. Jadi kesimpulannya dilihat dari laporan keuangan, menurut saya tidak ada yang signifikan aneh. Yang penting laba tahun berjalannya juga bagus dari sisi operasional maupun dari sisi laporan. Karena kalau laporan yang ada di sini itu posisinya karena ada reevaluasi aset ya. Jadi nilainya seolah-olah bertambah nih. Tapi kita lihat dari operasional saja. Di sini kan juga bagus. Nah, mengenai saldo labanya bagaimana posisinya? Kalau kita lihat di tahun 2023 itu dia punya 2,4 T. Ini ya. Yang belum ditentukan penggunaannya itu 1,4. Lalu dia bagi dividen itu 187 miliar. Sisa 1,6. Nambah karena laba tahun berjalan itu 374. Terus saldo Januari tadi 1,6 tadi yang belum ditentukan penggunaannya total 2,6. Kemudian dividennya dia bagi 2024 itu 300 miliar. Lumayan ya. Naiknya lumayan nih. 187 ke 300 miliar. Lumayan sekali. Kenapa? Karena penghasilan dia laba tahun berjalan itu 484. Walaupun dividen ini tidak berpengaruh langsung terhadap ini. Karena laba ini itu didapatnya setelah akhir tahun kan. Setelah closing. Yang ini kan dibayar pada waktu pembagian dividen bulan Mei 2024. Jadi dia bagi dulu baru laba ini muncul. Sehingga dia punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya itu naik dari 1,6 ke 1,8. Artinya naik 200 miliar. Di sini juga naik sekitar 300 miliar. Dengan posisi seperti ini, proyeksinya bagaimana di 2025 ini? Artinya closingan 2024 bagaimana? Mungkin nggak dia bagi sama misalnya dengan tahun kemarin? Ya mungkin. Mungkin nggak dia bagi lebih? Mungkin. 80% dari 484 Bang? Mungkin. 484 kali 0,8. 484 kali 0,8. 387 miliar. Mungkin karena kebiasaannya dia saldo laba yang ada di sini itu bertambah atau tetap. Dari 2 tahun terakhir kita lihat kan 1,4, 1,6, 1,8. Jadi kalau dia bagi 387 masih sisa sekitar 100 miliar. Jadi ini nanti paling tidak sampai akhir tahun 2025 jadi 1,9 kan belum ditambah
penghasilan di tahun berjalannya. Ya seperti inilah ya. Waktu dia punya 374 dibagi 300. Waktu dia punya 484 dibagi 380 misalnya gitu kan. Logikanya begitu. Sehingga ini lumayan menarik. Nah, ini saya coba spill ya teman-teman ya. Beberapa perusahaan yang mungkin akan bagi dividen di bulan Mei nanti, Mei ini. Kecuali AADI ya. AADI tolong dikeluarkan karena ini Mei-nya itu Mei 2026. Ini tolong dikeluarkan aja. Dan AADI kan nggak bagi nih. Paling bagi nanti di Desember ya, 2025-nya di interim itu Desember. Nah, kalau kita lihat posisinya itu yang paling tinggi itu di tempat saya ya, Total, Adro, EPMT, PBIT salah, sebentar. PBIT kita kasih 80 aja. Nih, AADI tolong dikeluarkan ya. AADI tolong dikeluarkan. Jadi total, Adro, PBIT. Yang sudah saya evaluasi PBIT. Adro mungkin juga sudah saya evaluasi ya di video sebelumnya. Adro. Kalau tahun ini bagi, ini Adro ini bagus. Karena setahunnya itu di sekitar 16. Harusnya bagus. Ini sisanya saja ini. Sisa itu 184. Karena kemarin sudah bagi 106. Di Desember kalau nggak salah sudah bagi dia. Jadi setahunnya itu lumayan bagus. Dengan dividen payout rasio sekitar 40%. Tapi harganya turun bang. Iya turun. Kenapa? Karena isu ini loh. Ada isu pemerintah. Yang masih gonjang-ganjing tuh Pak Bahlil. Bikin ribut-ribut kan. Ya nggak apa-apa. Market memang begitu. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli. Ya paling tidak kita merasa aman. Karena mau orang bilang dividen. Mau orang bilang fundamental is dead. Nggak juga. Mau nggak mau nggak suka investasi itu akan basis terhadap fundamental. Yang lain-lain belum saya evaluasi, gitu ya. Kayak EPMT belum saya evaluasi. ASII mungkin sudah saya evaluasi. Cek di videonya ASII. Ini kemungkinan dia akan bagi lagi 306, jadi masih 600. Terus terang, ini bukan rekomendasi jual atau beli. Silakan riset sendiri, tentukan sendiri. Ini adalah list yang ada di list saham saya. Urutan-urutannya ada di sini. Belum tentu benar. Jangan memutuskan sesuatu atas rekomendasi atau atas apa yang beredar di internet. Termasuk ini kan beredar di internet. Jangan telan mentah-mentah. Selalu riset sendiri. Putuskan sendiri. Jadi kalau kita itu dapat cuan di pasar saham murni karena keahlian kita. Tapi kita kalau rugi di pasar saham itu juga murni karena tanggung jawab kita. Itu ya. Itu yang harus dicamkan. Karena investasi di saham itu nggak mudah. Butuh perjalanan, butuh mental, butuh pengetahuan, butuh macam-macam ya. Jadi mari kita naikkan literasi kita masing-masing. Jangan hanya dari lihat YouTube kemudian kita memutuskan. Selalu lakukan riset sendiri. Teman-teman sudah saya kasih clue-cluenya juga kan. Kalau melakukan riset seperti apa, laporan keuangan seperti apa. Saya juga bukan orang finance, saya bukan orang yang murni di pasar saham, saya hanya investor retail saja, investor retail biasa. Dan sekali lagi, kita pegang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di pasar saham, itu kecil. Apalagi kalau cuma ratusan juta, itu kecil ya. Itu aja dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Moga-moga besok masih bisa upload. Doakan sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini nggak saya simulasi ya. Nggak saya simulasi pakai skema dividen investing yang ini. Jadi nanti teman-teman request saja kalau mau disimulasi. Ya. Video-video simulasi yang ini banyak di video yang lain. Cek aja di video-video yang lain.